Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi autentikasi itu merupakan hal yang sangat urgent ketika sistem informasi itu sudah hadir, apalagi informasi itu eh, ditaruh atau sifatnya bisa diakses oleh orang manapun ketika sudah masuk dalam jaringan publik ya. Dan publik itu jaringan yang bisa diakses oleh semua orang. Dan maka autentikasi itu sangat penting. Itu salah satu hal yang paling dasar dalam sebuah sistem informasi. Nah, kalau dalam sistem komputer sendiri juga akan memerlukan autentikasi ya ketika seseorang akan mengakses komputer. Jadi pada dasarnya komputer-komputer yang sekarang kita gunakan pun juga sudah menggunakan autentikasi ya. Selalu menggunakan proses login dalam misalkan sistem operasi Windows pun selalu ada login ya. Kemudian di sistem operasi yang lain juga ada login, di Linux juga ada login ketika akan membuka eh, aplikasi dalam komputer itu ya. Nah, yang mungkin belum secara otomatis pakai login itu justru ketika kita menggunakan smartphone ya, handphone. Nah, handphone itu ada pilihan apakah mau langsung diaktifkan atau tidak. Maka ada beberapa perusahaan yang sudah menyediakan sarana untuk autentikasi eh, lebih detail atau lebih teliti karena menggunakan biometrik ya. Biasanya menggunakan unsur-unsur yang ada dalam identitas seseorang yang berkaitan dengan biologisnya. Ya, mungkin dengan sidik jari atau dengan wajah, ya, pengenalan wajah, atau juga dengan retinanya. Ya. Nah, untuk smartphone, jadi ada pilihan itu. Ya. Kalau di PC biasanya masih menggunakan login. Ya. Kalau di laptop mungkin juga sudah ada yang menggunakan ya lengkap ya, ada yang pakai sidik jari, ada yang pakai biometrik lainnya. Ya. Baik itu dengan detek wajah maupun biometrik apa mata, retina mata. Nah, itu autentikasi ya. Jadi uh, untuk keamanan komputer maka orang-orang yang akan bekerja dengan perangkat-perangkat yang berkait dengan jaringan maka biasanya dikaitkan dengan autentikasi. Bahkan yang tidak jaringan pun juga dibutuhkan autentikasi. Ya. Nah, selain autentikasi ada juga yang merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa dokumen tertentu ya, yang diterima secara elektronik asli tentang orang yang bersangkutan dan tidak berubah keasliannya. Maka cara pengiriman satu metode ya, satu cara yang menggunakan email misalkan, kemudian pemilik email membalas email tersebut. Nah, jadi ada kalau dalam ini validasi dokumen ya, di dokumen yang asli itu dikirim dengan email. Dan email sendiri untuk membuka email juga perlu autentikasi. Meskipun demikian juga ketika kirim email pun kita sebaiknya juga melakukan proses enkripsi ya sebaiknya data itu atau dilakukan penguncian email yang dokumen yang akan dikirimkan via email. Karena kita nggak tahu bahwa email itu mungkin ada yang menyadap di tengah jalan sehingga apa yang kita kirimkan itu bisa terbaca orang yang menyadap tersebut ya. Maka perlu ada upaya ya kalau kita pengiriman data yang sangat urgent itu diamankan dengan beberapa lapis ya. Syukur kalau data dokumen yang kita kirimkan itu dienkripsi ya. Dilakukan proses ya penyembunyian informasi ya, bukan sekedar dengan password yang kita pasang di file itu, tapi juga file itu kemudian dienkripsi. Ya. Itu upaya kita untuk menyembunyikan
informasi. Kemudian fungsi autentikasi adalah kalau dalam server untuk mengenali user yang berintegrasi ke jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut. Di dalam berkaitan dengan server, itu berusaha atau berupaya untuk mengenali siapa yang menggunakan perangkat tersebut yang terikat dengan jaringan. Karena kalau sudah masuk ke sebuah komputer, kemudian terikat dengan jaringan, itu bisa jadi orang itu bisa melakukan proses pembacaan data yang ada di komputer lain. Kemudian dalam praktek biasanya autentikasi server mempunyai database dengan fungsi untuk menjaga server juga suatu saat ada masalah dan supaya informasi di dalamnya tidak akan terganggu. Oke ya, jadi dalam autentikasi itu sekali lagi itu menggunakan database ya, sebagai fungsi untuk menjaga agar data itu bisa tersimpan ya dengan baik dan bisa digunakan untuk proses autentikasi itu. Ya. Dalam aplikasi web dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari para hacker. Ya, misalnya sebuah situs web berisikan foto-foto keluarga dan yang dapat diakses bersama anggota keluarga. Oke ya, jadi ya ini pada umumnya sebenarnya ya aplikasi web itu juga banyak yang membutuhkan mekanisme pelindungan data. Ya. Maka dengan berbagai cara. Karena hacker itu kalau sudah bisa masuk ke sebuah komputer, maka dia bisa melihat data apa saja. Maka kita perlu memastikan bahwa data yang tersimpan di dalam komputer itu data yang sudah diamankan ya. Apabila tercuri oleh si hacker pun data itu, maka sebaiknya data itu tidak bisa kemudian bisa bebas untuk dibaca ya. Dengan melihat kasus yang ada di Indonesia ya, yang kita baca di media massa, kebocoran data misalkan dari Tokopedia, dari BPJS, kemudian dari KPU, dari registrasi internet, ya, kemudian dari ya, berbagai pihak yang lain. Nah, kemudian data itu diperjualbelikan di forum jual beli, ya, di forum-forum yang tentu tidak terbuka ya. Itu kalau sampai kemudian betul-betul data itu bisa digunakan orang lain, itu kita tahu bahwa berarti data yang tersimpan di dalam database itu adalah data yang bisa dikatakan apa ya, tipe plain text ya. Jadi orang langsung bisa baca, bisa memahami isinya dengan jelas. Ya. Padahal seharusnya kalau bisa itu diupayakan bahwa mereka pengolah data itu dia menggunakan penyimpanan data dalam bentuk ciphertext ya. Jadi data nggak langsung kebaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak kan. Misalkan nama itu disimpan dalam bentuk ciphertext ya. Disimpan dalam terenkripsi datanya. Jadi nama-nama tidak vulgar nama itu bisa dipahami orang lain. Ya, sudah upaya lagi untuk membalikkan dulu dari nama itu ke yang yang tersimpan dalam ciphertext itu harus diupayakan menjadi plain text dulu. Ya. Seharusnya begitu ya. Jadi ketika ada hacker yang bisa masuk ke sebuah server, maka hacker itu nggak akan mendapatkan data plain text yang kemudian bisa disebar dan jual belikan. Jadi harus ada upaya dulu agar hacker yang masuk itu mengubah ciphertext ke plain text dulu. Nah, kalau itu berhasil, maka dia akan berhasil juga. Kalau enggak ya, berarti data yang dicuri pun tidak memiliki makna, katalah gitu ya, karena tidak bisa dipahami. Nah, seharusnya kan begitu. Ya. Dan ini merupakan tantangan bagi para pengelola database sebenarnya, bahwa tidak boleh menyimpan data itu ya dalam bentuk plain text ya, dibuat ciphertext ya. Kita sudah mempelajari ada kriptografi klasik dan modern ya. Yang klasik itu mengubah bentuknya karakter ya. A sampai Z itu kemudian diubah ke bentuk lain ya, dengan kunci tertentu ya. Atau yang menggunakan kriptografi modern yang mengubah bit ya. Jadi
teks itu diubah dulu ke dalam bentuk bit, kemudian bitnya di-update ya, kemudian menjadilah sebuah karakter tertentu yang nggak bisa dipahami dan begitu. Ya saya kira seharusnya ada upaya-upaya yang seperti itu ya. Baik, jadi upaya kita ini sebagai orang yang belajar tentang keamanan data ya, dan di mata kuliah komputer ini, maka harus punya pemikiran bahwa menyimpan data-data yang penting itu sebaiknya tidak dalam data plain text ya, dalam ciphertext. Kalau mau mencoba ya menggunakan penyimpanan dengan kriptografi klasik, tapi yang tipenya mix ya. Kemudian ya ditambah sedikit karakter kalau spasi kosong itu atau spasi atau karakter kosong itu mau diganti dengan apa gitu. Nah, saya kira itu menarik ya. Jadi kita bisa menyimpan informasi itu tidak mudah kemudian dibaca oleh orang lain. Ya. Ya, kemudian pada proses aplikasi pada prinsipnya berfungsi sebagai kesempatan pengguna dan memberi layanan dalam proses pengaksesan resource. Ya. Maka pihak pengguna harus bersedia memberikan segala informasi yang dibutuhkan seperti layanan apa ini apa nih kok putus ini agar bisa dimanfaatkan oleh sistem ya. Ya. Jadi autentikasi itu prinsipnya adalah memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberi layanan ya, dalam proses pengaksesan resource. Ya. Ya di sini ya resource itu data-data itu ya yang kalau itu dalam sebuah perangkat maka tentu bisa menggunakan semua apa yang dalam perangkat itu resource-nya. Ya. Kita bisa mempelajari di beberapa smartphone ya kalau yang baru itu maka smartphone dalam prakteknya ada beberapa aplikasi yang bisa diperlukan autentikasi ya. Tidak bisa semua orang bisa akses aplikasi meskipun orang itu bisa menjalankan smartphone ya bisa buka tapi untuk buka aplikasi tertentu itu sudah diberlakukan perlu autentikasi. Itu upaya yang bagus ya dalam penerapan aplikasi di smartphone. Tetapi kalau di desktop maupun di komputer itu nampaknya belum semua dan bahkan nampaknya tidak ada ya. Hanya sekali autentikasi di awal maka orang itu bisa melakukan semuanya. Hanya saja beberapa aplikasi memang dibatasi hak aksesnya yang namanya akses kontrol terhadap itu ya. Ada autentikasi, ada autorisasi ya. Bahwa orang tidak punya otoritas untuk bisa melaksanakan. Nah, ini. Nanti berarti perlu dibajukan tentang adanya otorisasi ya, di samping dengan autentikasi. Kemudian dalam autentikasi ini ada beberapa metode ya, ada 4 metode. Yang pertama adalah something you know. Ya, jadi metode ini digunakan yang paling lazim ya karena menggunakan kerahasiaan informasi. Ya, contohnya adalah something you know itu Anda bisa tahu ya tentang password dan PIN. Ya. Cara ini berasumsi bahwa tidak ada yang mengetahui rahasia dari informasi tersebut kecuali pemilik sendiri. Ya, dalam hal ini pertama apa yang kamu ketahui. Nah, perlu dihafalkan. Jadi maksudnya perlu Anda ketahui itu perlu dihafalkan. Orang perlu menggunakan brandnya. Maka ini yang sering kalau menggunakan daya ingat orang itu sering orang bermasalah ketika lupa passwordnya atau pinnya. Dan kita sering sekali mendapatkan itu ya. Dan saya juga sering lupa juga karena banyaknya metode autentikasi yang harus dikerjakan. Misalkan pertama di portal Wadi karena
Dua itu sudah berapa yang membutuhkan autentikasi ya. Ada di portal, ada di mana lagi ya, di Esprint, kemudian ya beberapa apa masuk pengolahan website. Nah ini kan di Wadeo juga banyak. Jadi menurut saya juga sudah perlu banyak sekali yang perlu tak ingat-ingat dengan autentikasi di Wadi ini. Belum lagi yang secara personal kita punya hubungan dengan pihak-pihak lain, misalkan ke aplikasi marketplace yang kemudian harus ke beberapa jurnal, kemudian ke layanan yang ada, bank email. Nah, Gmail aja juga punya beberapa email kan. Nah, itu kan membutuhkan semua mengingat ya, apa yang kita ketahui dengan ingatan. Ini yang paling berat ya. Yang pertama ini dengan mengingat kita. Dan saya nampaknya tidak mampu untuk mengingat semuanya. Ya sering lupa. Ya, maksudnya yang mana ini yang saya pakai. Itu sudah menjadi beban sendiri. Ya. Itu metode pertama adalah menggunakan daya ingat. Ya. Itu misalnya PIN ataupun password. Ya. Ini yang juga orang kemudian lupa. Dan ini yang perlu kita pintar-pintar menyimpan password dan PIN ini ya dengan ide yang kita punya. Bagaimana caranya agar kita tidak salah. Ya. Kalau saya untuk something you know ini tidak saya menggunakan maksimalkan pikiran saya untuk mengingat. Saya menggunakan misalkan ya satu email di Gmail. Nah, email itu saya gunakan untuk menyimpan password ya. Jadi di sana bukan passwordnya pun juga tidak, passwordnya tidak vulgar apa adanya. Jadi masih saya sembunyikan. Ya, misalkan kalau passwordnya itu sebagai contoh ya, ini contoh penyimpanan ya password ya. Kalau kita mau menyimpan password maka jangan terlalu vulgar menyimpannya. Misalkan kalau passwordnya Ahmad Dahlan misalkan, maka kita menyimpannya tidak boleh terlalu vulgar. Jadi misalkan dengan menyimpan diberi tanda bintang ini, kemudian tambahi dengan MAD yang AN, misalkan begitu ya. Jadi kita memahami oh ini password tentang Ahmad Dahlan. Jadi kita harus ingat bahwa kita punya password apa itu kita simpan dengan cara begini. Nah, kan ini kan perlu ada angka ya, misalkan 1960 misalkan. Maka kita pun juga menyimpan dengan angka 60. Untuk mengacu lagi bisa ditambah dengan taman belakang begini. Ya. Jadi disimpan di manapun ya. Ini bisa disimpan di di email atau di apa ya, email misalkan. Ya. Kita bisa menyimpan di sana. Jadi sehingga kita kalau membuka tidak perlu ragu buka emailnya, nanti kemudian kita tahu ini pasti untuk siapa ini. Misalkan ini untuk email kita yang pertama misalkan user AMD. Nah, ya. Misalkan user AMD, ini passwordnya di sini. Nah, ini dihilangkan jadi simpan di sini. Nah, itu. Jadi ini untuk username, ya. Kemudian ini untuk passwordnya. Ya, di sini kelompok username password. Nah, kemudian kalau kita bisa cek lagi ini lokasinya di mana. Dan ini di Gmail misalkan. Ada lagi mungkin kita punya nama lain juga user AMD, passwordnya mungkin agak beda lagi ya. Jadi misalnya ini Ahmad Dahlan dan 90 60, tetapi diberi tanda misalkan ada pentung 2 ya, atau pagar misalkan ini. Nah ini di Yahoo. Ya. Kemudian ini kita ubah dengan karakter lain ya. 60 dan di bintang gini ya, dihilangkan ya. Kemudian ini juga dihilangkan. Ini
Nah, misalkan begini. Ya. Jadi kita menyimpan email itu tidak juga apa adanya, meskipun kita sendiri ini sebagai daftar email kita harus tahu bahwa ini kira apa arahnya kan. Tapi kalau orang membaca ini memang dihubungkan, ya disamakan aja. Yang takutnya orang malah, oh ini kok atasnya mirip dengan bawahnya. Ya, ini aja juga nggak apa-apa. Tapi nanti di belakang tambah sedikit. Kita tahu bahwa ada begini, dia ada karakter yang lain. Kalau 3 ini mungkin dianggap nggak ada apa-apa. Kalau cuma 2 ini berarti ada sambungannya. Nah, ini juga perlu upaya kita untuk menyimpan password tapi tidak vulgar, tapi juga kita tidak lupa sama sekali, kita mengingatkan. Ini contoh aja. Ya. Jadi ini merupakan cara saya yang saya lakukan, karena saya cukup banyak email yang harus saya ingat, banyak login yang ingat, ya. Maka saya simpan-simpan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini untuk membantu. Jadi sehingga kalau saya mau buka sebuah aplikasi yang penuh autentikasi, saya akan buka email saya yang berisi password ini. Ya, saya cek ini lokasi mana yang saya pakai. Karena mungkin lokasinya bisa macam-macam ya. Ini bisa ini apa ini? Misalkan ini user lain ya. Usernya misalkan user WAD misalkan. Nah, passwordnya mungkin tertentu ya. Nah, lokasinya karena sudah ada macam-macam, misalkan PayPal. Nah, kita harus punya itu kan, ini PayPal. Kemudian ada lagi mungkin user lagi, user Pay misalkan, passwordnya apa gitu. Nanti yang ada di tempat lain apapun ya. Jadi misalkan di Tokopedia atau di Tokopedia itu kan pakai UTP ya. Ya, oke ya. Nanti yang lain. Nah, ini adalah upaya kita untuk berusaha agar tidak menjadi beban, karena something you know ini kalau tidak di yang semakin banyak apa yang kita ketahui itu, kalau diingat-ingat terus kita kan melelahkan ya. Maka untuk mengurangi kelelahan itu kita simpan aja dalam bentuk seperti ini, disimpan di email. Nah, kemudian semua didaftar ya, email apa passwordnya, sehingga nggak ada lagi istilah kehilangan password misalkan, karena kita sudah menyimpan dalam tempat yang aman. Baik, berikutnya metode kedua adalah dengan something you are, apa yang ada dalam diri kita. Dan sesuatu itulah Anda. Anda itu berarti apa yang melekat dalam diri kita. Dan jadi ini sesuatu yang melekat dari kita itu diantaranya sidik jari. Ya, sidik jari kita, yang kita menjadi bagian sebagai metode untuk autentikasi. Ya. Jadi digunakan untuk autentikasi. Kemudian DNA, nah ini kalau sudah ini menggunakan tentu pengetesan tertentu ya DNA. Suara juga bisa dikenali ya, karena setiap orang itu punya warna suara yang berbeda-beda. Ya. Kita bisa mengenali suara orang lain, ya, karena kita punya perbedaan suara itu. Ya. Ada juga dengan retina, ya, aspek biometrik lainnya. Ya. Bisa digunakan. Oh, ini kan wajah misalkan juga. Ya. Sebagai gambaran apa yang kita miliki ini, contohnya ini penerapan ya. Contohnya dengan smartphone kan, dengan sidik jari. Oh, ini otentik ya. Kemudian perangkat laptop ya, ada juga dengan sidik jari. Ya. Ada juga penerapan untuk sistem ini untuk device ya. Ada juga untuk sistem informasi ya. Misalkan yang ada itu beberapa itu ya menggunakan, misalkan untuk sistem apa namanya pensiunan ya, pensiunan sekarang ini kita spend ya, itu dengan deteksi wajah ya, dengan tekstur wajah
Ya. Orang tidak sama tekstur wajahnya, maka akan deteksi. Dan tidak bisa dicocokkan. Karena dalam proses ini membutuhkan ya apa namanya, pengolahan citra wajah manusia yang nanti akan dibuat sebuah pola ya wajah. Dan wajah ini tentu saja dengan samping ya, samping, kemudian mata kedip, ya, kemudian mulut membuka, dan semua itu dideteksi. Jadi tekstur mata kalau berkedip bagaimana, kalau tekstur mulut membuka itu akan dilihat semua. Nah, kemudian ini diterapkan apa yang kita miliki dalam wajah kita, dan itu ternyata sudah digunakan ya upaya di sini ya untuk samping UA apa yang Anda miliki. Ini aspek biometrik yang lain. Baik, berikutnya adalah metode ketiga adalah something you have, apa yang Anda miliki. Ya. Jadi metode ini faktor tambahan untuk membuat autentikasi menjadi lebih aman dengan menggunakan barang. Contohnya adalah ID card, ya. Ada kartu kredit, ada telepon seluler, perangkat token dan sebagainya. Ya. Jadi hanya memilih barang itu yang bisa asumsi bahwa segala rahasia dimiliki oleh seseorang dengan aman. Artinya dia asumsikan bahwa barang-barang ini disimpan aman oleh pemiliknya. Ya, kemudian autentikasinya ini akan digunakan untuk proses verifikasi. Ya. Nah, bisa menggunakan apapun ya, cuman smart card misalkan, dengan kartu yang dimiliki, dengan KTP atau dengan SIM atau apa yang ada untuk kita. Ya. Kemudian berikutnya dengan something you do ya. Jadi dengan melakukan perbuatan dengan aktivitas kita, ya. Itu dengan melakukan sesuatu, yaitu menggunakan, misalkan di sini adalah menggunakan suara, ya. Jadi menggunakan analisis tulisan tangan. Nah, ini bisa digunakan mendeteksi ya autentikasi seseorang. Kalau dalam ini tanda tangan ya, ini tanda tangannya akan dilihat pola tanda tangannya seperti apa. Kalau benar ya benar, termasuk voice suara. Ya. Baik. Kemudian beberapa metode yang digunakan autentikasi adalah dengan pengenalan atau recognition, ya, disebut dengan autentikasi cognometrik, yaitu sesuatu yang dikenali oleh user. Dan contohnya user harus mengerti dari beberapa wajah yang dirahasiakan. Ini contohkan bahwa pada sistem ini menggunakan istilahnya berbasis cybermetrik ya, sesuatu yang ada pada komputer. Contohnya membatasi suatu akses hanya dari komputer yang memiliki kombinasi kombinasi unik ya antara hardware dan software tentu saja. Nah, ini metode lain autentikasi itu apakah orang dari, misalkan apakah kita berangkat dari komputer yang sah kan, itu bisa dilacak. Contohnya Google itu sudah bisa mengenali kalau kita mau login Gmail, itu dia sudah mendeteksi apakah dia menggunakan perangkat yang benar atau tidak untuk masuk ke sana. Maka Gmail selalu mendeteksi. Kalau kemudian kita pindah ke komputer lain, misalkan ke warnet atau pinjam komputer teman itu, kemudian untuk login, Google itu mengetahui bahwa alamat email ini biasanya login itu perangkatnya ya itu ketahuan. Karena apa? Google akan mendeteksi resolusi ini ya, resolusi layar itu akan dideteksi ya oleh si Google. Termasuk ukuran layar juga dihitung. Ya. Ukuran layar juga akan dicermati oleh Google. Ya. Nah, kalau ada hal yang tidak biasa dipakai, ya misalkan kita sering pakai laptop kita, itu tiba-tiba kita pindah ke laptop teman dan berbeda resolusi dan ukuran layarnya, Google akan mengetahui. Maka dia akan memberikan informasi pada kita. Ya. Nah, itulah contohnya membatasi akses dari kombinasi hardware dan software. Ya. Maka software akan mendeteksi itu
layar komputer dan ukurannya. Bahkan untuk aplikasi tertentu itu akan mendeteksi juga tentang ID hard disk. Ya. Hard disk itu punya ID ya, yang tentu nggak setiap hard disk punya ID yang berbeda. Ya. Kalau kita anggap motor itu punya nomor kerangka, kan. Hard disk juga begitu, punya nomor hard disk. Jadi setiap hard disk itu punya identitas. Kan. Nah, software tertentu itu akan mendeteksi identitas hard disk. Kan. Sehingga kalau kita mengakses, misalkan kita menginstal sebuah aplikasi dalam hard disk tertentu, dalam komputer A misalkan, komputer kita di rumah ada komputer banyak ya, ada 3 misalkan. Kalau kita menginstal pada komputer A, maka si perusahaan itu akan mendeteksi bahwa komputer A itulah yang otentik untuk bekerja. Karena dia hanya boleh menggunakan satu komputer misalkan. Suatu saat kemudian software itu atau hard disk itu dipindahkan ke komputer B. Ya. Atau dikopikan lah data itu aplikasi itu dikopi ke komputer B. Yang punya kita juga, loginnya sama kita juga, tapi ternyata aplikasi itu tidak bisa diinstal di B dan tidak berjalan normal karena apa? Karena yang terdaftar di perusahaan yang software itu komputer A harddisknya, jadi bukan komputer harddisk B. Ya. Nah, itu merupakan upaya metode lain dalam rangka untuk pengenalan autentikasi, apakah ini valid nggak orang yang melakukan ini. Meskipun sama-sama kita, sama orangnya, tetapi di sini bahwa perjanjiannya biasanya mencantumkan bahwa aplikasi hanya sekali install di tempat tertentu untuk lisensi kita. Kita nggak boleh pindah-pindah hard disk, nggak boleh pindah komputer, karena hanya dibatasi satu kali kita install aja. Nah, itu contoh bagaimana untuk membuat autentikasi metode lain yang dengan pengenalan hardware dan software-nya. Kemudian juga berbasis lokasi, ya contohnya adalah penggunaan ATM atau kartu kredit. Hanya cabang tertentu yang boleh dan membatasi login root hanya dari terminal tertentu. Nah, ini juga biasanya ada upaya untuk autentikasi itu tidak boleh kita pindah lokasi. Dan mungkin ATM ini berlaku di wilayah Indonesia saja. Jadi ATM ini nggak bisa berlaku di luar negeri. Itu contoh autentikasi untuk membatasi pergerakan penggunaan ATM lebih luas ya. Kemudian juga berbasis waktu metode lain. Jadi autentikasinya yang boleh dikerjakan atau dilaksanakan atau bisa diakses hanya pada waktu tentu saja, mungkin hari tertentu, jam tertentu. Ya. Itu juga merupakan bagian membuat validasi. Nah, ini sudah kita lakukan contohnya KRS ya. KRS itu hanya boleh dilakukan dengan batas waktu. Ya, setelah itu nggak ada lagi. Ya, kalau ada orang akses di luar lain waktu, maka itu dianggap tidak sah karena yang sah hanya tanggal tertentu kan, misalkan. Kemudian juga ukuran ukuran dari file misalkan ya, filenya terbatas hanya jumlah tertentu ya, atau datanya ya. Kemudian metode lain dari banyak metode tadi yang paling banyak digunakan ya adalah model password yang lazim ya. Meskipun sekarang juga tapi paling banyak adalah menggunakan password. Sekarang modifikasinya ya berbagai cara orang untuk meskipun perusahaan-perusahaan tertentu itu sudah menggunakan menerapkan kombinasi berbagai metode tadi, tapi yang paling banyak tetap menggunakan login password ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita menggunakan password secara statis, artinya tidak pernah berubah dari waktu ke waktu menggunakan terus gitu, itu berbahaya, sangat mungkin terjadi kalau ada terjadi pembobolan oleh hacker. Kemudian hackernya mengetahui data kita, mungkin data email, kemudian ada data untuk akses ke kartu kredit ya, dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan password yang sama itu akan mungkin bisa dikembalikan oleh bisa mungkin digunakan
hacker untuk disalahgunakan. Kalau misalkan kita menggunakan password yang sama, kemudian ketahuan oleh seorang hacker, mampu dipatahkan maksudnya, kemudian digunakan untuk mengakses semua data yang dipegang oleh hacker, sangat berbahaya. Makanya tadi saya contohkan bahwa kita menggunakan password yang beda-beda, contoh di sini ya. Jadi kita menggunakan password yang beda-beda dalam aplikasi kita, karena jangan sampai kalau satu kena lain-lain. Jadi kita harus membuat modifikasi. Ya. Di setiap tempat itu kan upayakan berbeda. Tapi biar nggak lupa, maka kita simpan dalam sebuah email. Ya, gitu. Jangan sampai kita menggunakan password yang sama terus, yang ini sama, yang ke Gmail sama, Yahoo sama, ke PayPal sama, apalagi kan ya. Kemudian ke marketplace apa itu juga sama dan sebagainya, maka sangat berbahaya sekali ya kalau kita kemudian nanti maksud kita sudah bisa dijebol oleh seorang hacker, maka semuanya bisa lepas ya kalau bisa dihubung-hubungkan. Ya. Oke, kita kenal adanya sekarang one time password ya, jadi OTP, jadi password sekali pakai. Ya, dan biasanya ini dikirimkan melalui satu email, kedua melalui SMS, dan biasanya begitu. Atau juga mungkin melalui WA ya, WhatsApp. Tapi yang sering saya terima selama ini OTP itu menggunakan email atau menggunakan SMS ya. Karena itu lebih mudah. Kalau menggunakan WhatsApp itu ada risiko untuk ya diblokir ya, atau dan juga kesusahan kita untuk melakukan pengiriman karena WhatsApp sendiri biasanya memiliki aplikasi yang tersendiri. Ya. Dan di sini intinya bahwa dengan one time password ini meningkatkan keamanan ya, karena hacker tidak sanggup untuk bisa menerima membobol ini ya. Kecuali kalau hackernya justru bisa membobol emailnya. Nah ini OTP-nya bisa kena karena dia pasti dapat membaca OTP-nya. Ya. Nah diusahakan bahwa kalau kita punya email sebagai tempat untuk penerimaan sebuah OTP, maka pilihlah email yang aman. OTP ini kan biasanya ke SMS, email ya. Maka ini pilih email penerima OTP yang menggunakan menggunakan keamanan. Kalau webmail, maka pastikan webmail itu kayak HTTPS. Ya. Ini ya. Harus menggunakan HTTPS. Atau ada gambar gemboknya. Ya. Jadi kalau kita pakai webmail, maka pastikan bahwa emailnya itu menggunakan HTTPS ketika kita membuka OTP. Ya. Karena dikhawatirkan nanti kalau kita nggak pakai email yang ada di TPS-nya, apa yang kita terima itu sudah terbaca oleh orang lain yang menyadap, terutama misalkan di tempat-tempat kita menggunakan free wifi. Nah itu berbahaya. Kemudian berikutnya adalah untuk mengatasi hacker. Ya, para hacker akan lebih sulit mengakses sistem dan akan mendapatkan informasi yang bersifat rahasia jika metode autentikasi ditingkatkan. Nah, ini. Jadi hacker itu biasanya ya dia akan cukup kesulitan ketika ditingkatkan autentikasinya. Jadi pengguna harus membuktikan bahwa pengguna tersebut memiliki akses fisik seperti paspor, token, kartu autentikasi atau bersifat unik ya di tubuh pengguna, misalkan si jari, retina, untuk wajah. Jadi kalau dengan begini maka hacker akan kesulitan untuk bisa menerobos autentikasi karena ada hal-hal tertentu yang harus dimiliki. Kalau nggak punya dia nggak bisa. Karena hacker itu biasanya kan dari jarak jauh. Dan untuk autentikasi kalau dengan fisik dia akan kesulitan. Atau dengan
biometrik. Nah, ini akan kesulitan. Maka ini pentingnya kita harus mengamankan autentikasi dari sistem informasi ataupun hardware itu menggunakan ada tambahan ya, untuk bisa mengakses, tidak boleh hanya password saja ya, karena itu sangat rawan. Kemudian sekarang kita kenal namanya multi-factor authentication. Inilah upaya kita untuk meningkatkan keamanannya. Jadi autentikasi user itu menggunakan 2 atau lebih metode dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan ya dari user tersebut ya, authentication user ini disebut dengan multi-factor authentication. Dan ya, dengan menggunakan 2 metode yang terlebih ya, disebut dengan multi-factor authentication. Multi-factor authentication menyediakan metode keamanan tambahan dalam proses untuk autentikasi. Ya, jadi membutuhkan keamanan tambahan. Dan hal ini akan mengurangi peluang dari para hacker untuk bisa masuk sistem komputer. Selain mendapatkan keuntungan, hal ini juga bisa memiliki kelemahan. Kelemahannya kalau ternyata orang yang harus menambah dengan tambahan ini tidak tahu juga ya, lupa itu, nah itu repot lagi. Di sini dicontohkan bahwa multifaktor authentication itu selain password ditambah dengan hal lain, verifikasi lain. Kalau dia betul maka dia baru bisa mengakses. Kalau di Google misalkan kita harus biasanya mencentang gambar-gambar yang sesuai dengan teksnya. Misalkan gambar sepeda, maka kita harus mengklik gambar sepeda di layar. Nah, itu upaya untuk namanya multifactor authentication. Selain password juga ada menambahkan itu. Yang lain kemudian Google juga menambahkan autentikasi ke perangkat handphone misalnya, dihubungkan ke sana. Kalau dia login kemudian akan menghubungi handphone untuk memastikan bahwa yang benar login itu adalah yang bersangkutan. Maka kalau pemegang handphone dengan yang login itu sama orangnya tentu semua bisa dilewati. Tetapi kalau itu bukan orang yang sama, pasti akan mengalami kesulitan. Ya. Tidak bisa melakukan verifikasi itu. Kelebihan dari autentikasi ini adalah keamanan paket data terlindungi dan karena menggunakan sistem keamanan yang berlapis. Kemudian keaslian pesan tetap terjaga tanpa mengalami perubahan atau modifikasi. Tapi kelemahannya, jadi semua itu yang ada itu situasi di luar dugaan, di mana seorang user ternyata tidak dapat melakukan autentikasi untuk dirinya sendiri ke server sistem, maka dia akan kehilangan data. Misalkan HP-nya nomornya mati, ini yang jadi masalah. Ya. Jadi nomor terdaftar di Google itu mati nomornya, karena mungkin nggak diperpanjang nomornya, maka akan jadi masalah karena dia akan kesulitan untuk login. Karena Google hanya akan mengirimkan nomor yang terdaftar di sistem Google. Ya. Sementara kita sebagai pemilik nomor itu juga kesulitan bisa menerima pesan itu karena nomornya memang sudah mati. Nah itu. Maka saran saya kalau yang memiliki nomor handphone, saya kira semua sudah pakai nomor handphone ya, maka dipastikan nomor handphone itu aktifnya sampai 3 bulan ke depan habisnya. Contohnya kalau hari ini bulan Oktober, maka dipastikan paling enggak habisnya itu masa berlakunya itu sampai Desember. Dan jangan mepet tinggal 5 hari atau 1 minggu, jangan. Maka nomor handphone kita perpanjang lagi, kita beli pulsa lagi, biar lebih panjang lagi masa berlakunya sampai 2 bulan ke depan. Dan diupayakan selalu jauh gitu ya dari waktu itu. Karena apa? Untuk memberikan keamanan kalau suatu saat kemudian ternyata kita mengalami suatu musibah yang kemudian kita tidak ingat dengan masa berlaku nomor kita, itu misalkan kalau kita dalam kondisi sakit atau kondisi yang tidak pada wilayah yang bisa berpanjang, itu kita bisa mengamankan nomor kita masih aman untuk 2 bulan ke depan. Syukur malah lebih lagi 3 bulan, 4 bulan ke depan tuh baru habis masa berlakunya, itu lebih baik. Ya. Di saya nomor handphone itu sudah saya panjangkan sekarang baru sampai Januari 2023. Di masa berlaku nomor saya sudah sampai sana. Ya. Saya perpanjang setiap habis 3 bulan, saya perpanjang 3 bulan ke depan lagi terus. Ya. Jadi tidak menjadi khawatiran. Tujuannya apa? Karena di sini ada multifaktor authentication.
nomor handphone saya itu saya gunakan untuk autentikasi email di Gmail. Ya. Maka sangat rugi kalau kemudian itu kita sendiri tidak uh, apa, mengamankan nomor handphone kita. Karena beberapa kasus dari teman-teman yang kehilangan nomor karena apa? Dia asik memperpanjang paket data, tapi dia lupa mengaktifkan nomor handphonenya, menjaga keamanan. Maka kalau saya sarankan juga untuk membuat paket data itu jangan beli paket data. Ya. Kalau bisa itu isi pulsa di HP kita. Jadi setiap mau pakai data habis ya bisa isinya lebih ya dilebihkan. Kalau misalkan kita mau pakai 60.000 untuk pakai data, ya kita isi yang 100 itu agar masa berlakunya mempanjang mungkin 90 hari atau 60 hari ke depan itu kan. Kita mengisi terus ya, saya mengisi 100.000 terus. Nanti kan pulsanya sisa. Kalau nggak kita pakai, insya Allah masih bisa ditambahkan kan, ketambahan eh, apa pulsanya itu. Tetapi dari sisi apa masa berlakunya itu memperpanjang kan. Jadi kita lebih tenang kan. Nah, kita bisa membayangkan kalau nomor handphone itu sudah menjadi nomor handphone yang bersifat bisnis, ya, hal penting, maka itu sangat ketat untuk diamankan. Ya. Nomor handphonenya jangan sampai mati gara-gara kita lupa memperpanjang sebuah apa masa berlaku kartu itu. Ya, sangat disayangkan ya kan. Padahal sama-sama kita mengeluarkan duit akhirnya. Sama-sama kita akan mengeluarkan uang juga kan. Tapi sebaiknya untuk ngisi paket data jangan beli paket data langsung, ya. Tapi masukkan ke pembelian pulsa agar sekaligus memperpanjang masa berlaku kartu. Nah, tujuannya apa? Ya ini untuk multi authentication, multifaktor authentication di Google itu bisa bisa berjalan dengan baik, ya. Tidak jadi kelemahan kan. Ya. Memang di sini dikatakan ya bahwa untuk multifaktor ini ada perawatan ini menggunakan biaya tambahan. Ya. Biaya tambahan ya. Tambahannya tadi itu. Kalau harusnya pakai hanya 40, 60 untuk pakai data, nah kita bisa belinya tambahnya 40.000 kan. Terus itu 100.000, misal 100.000, 100.000 misalkan gitu. Kan nanti kan panjang, panjang, panjang. Lama-lama kan jadi menjauh gitu kan masa berlaku kartu kita dan itu aman. Kan. Kita tidak akan pernah kehilangan nomor itu. Harapannya sih nggak usah ganti-ganti nomor. Berapa kali mahasiswa itu ganti nomor. Ya. Ketika skripsi kan, mahasiswa itu dengan nomor A, ya, nomor 10 misalkan. Tapi begitu bimbingan, kemudian ganti nomor. Ketika ganti nomor itu tidak bisa menghubungi dosen yang dosen bimbingnya. Dosen bimbingnya kan nggak tahu kalau ganti nomor. Ya, kalau ada informasi-informasi penting dihubungi ternyata tidak sampai, ya, tertahan. Dan itu dampaknya ke sana diantaranya. Ya. Jadi kalau kita ganti nomor segera kabarkan ke orang-orang yang penting atau yang menjadi apa yang memiliki urusan yang urgent itu untuk segera dihubungi agar ada apa perbaruan nomor telepon. Nah, jadi ada biaya tambahan memang untuk yang namanya multifaktor authentication ini. Tapi saya kira kalau kita pintar-pintar dalam merawatnya agar itu tidak terlalu memberatkan ya saya kira lebih baik ya. Gitu. Oke, saya kira itu aja untuk kuliah kita hari ini. Ya, terima kasih. Ada yang mau tanya silakan. Nampaknya nggak ada. Kita lanjutkan saja dengan presensi. Untuk presensi biar cepat presensi mandiri aja ya. Tapi saya batasi 20 menit. Nah ini untuk autentikasi juga. Anda yang masuk hari ini biar cepat waktunya saya nggak usah manggil satu-satu. Tapi kemudian Anda presensi mandiri. Nanti masuk di portal kemudian presensi. Akan saya batasi waktunya 10 menit aja lah. Ya. Kalau Anda yang ikut aktif di sini nanti langsung langsung bisa presensi. Kalau yang enggak ya jangan kehilangan masa berlakunya. 10 detik Anda presensi mandiri di portal. Setelah itu kan saya close. Ya. Untuk memastikan bahwa Anda yang kuliah ini memang berhak untuk presensi. Keamanan komputer. Oke.
tanggal 18. Oh. Apa ini ya? Keamanan komputer. Berakhir 12.10. Oh, 12.10. Oke, tadi nggak ada 10 menit. Oke, kelas mana nih? Kelas apa nih? Kelas E. Kelas E, Pak. Oke, segera aktif. Ayo, silakan. 12.10 berakhir absensinya. Yang terlambat tidak dapat absen. Oke, saya sekarang masuk kelas F. Kelas F. Kelas F. Ini kita autentikasi presensi ya, kita uji. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Belum ada presensinya untuk mahasiswa pertukaran, Pak. Ya, nah sebentar. Belum diumumkan. Tunggu ya. Baru aktif, Pak. Pelan-pelan ya, satu-satu ya. Oke, yang kelas F sudah dimulai. Silahkan, kelas F. 12.10 terakhir. Sekarang yang pertukaran. Oke. Yang masa pertukaran tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada nanti minta izin personal lagi ya. Semua online di sini. Jadi Zoom ini kuliah ini sebagai bukti untuk upaya kita autentikasi namanya multifaktor. Dari kuliah ini bisa diumumkan. Jam Baik, Pak. Sebentar. Jam berapa ini? 10 30 tadi ya. 10 30 berakhir jam 12.10. Oke. Sampai jam 12.10 ya. Silakan. Kelas E, F dan pertukaran sudah saya aktifkan. Masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit. Terima kasih, Pak. Oke, sudah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, belum, Pak. Saya pantau ini. Komputer kelas E, coba sudah berapa? Wah, langsung penuh. Oke, alhamdulillah. Yes, efektif ya. Baik. Kemudian yang kelas F, mana nih? Kelas F saya pantau. Kelas F. Oke, yang ada banyak beberapa yang belum presensi kelas F. Oke. Baik, saya kira itu sudah kita cukup sekian aja. Ya, kalau ada pertanyaan, saya kira itu bisa diperhatikan ya materi kita. Kemudian ini materi ini saya rekam, kalau nanti Anda ingin dapat rekaman nanti saya